Kali ini saya akan berbagi video bagaimana cara mengatasi senapan PCP kita bocor. Ketika senapan PCP kita bocor, itu biasanya kita bisa melihat dengan ditandai dari tekanan angin yang terbaca di manometer ini. Satu hari yang lalu, senapan ini sudah saya isi anginnya pada kisaran 3.500. Setelah satu malam, 1 kali 24 jam, ternyata tekanan anginnya udah berkurang. Ini menjadi 2.500. Berarti kita dapat menyimpulkan kemungkinan senapan PCP ini ada mengalami kebocoran. Biasanya kebocoran senapan PCP itu banyak disebabkan kalau dia bocor melalui laras, berarti ada masalah dengan valvenya. Kemungkinan valvenya atau valve-nya, ventilnya sudah nggak presisi. Mungkin ada kotoran-kotoran halus yang menempel pada lingkaran daripada ventil atau valve. Atau juga bisa diakibatkan rusaknya seal O-ring, bisa saja dari kop pengisian, bisa juga O-ring dari rumah valve. Untuk membuktikan kebenaran itu, kita bisa melakukan instrumen sederhana. Tentunya kita persiapkan alatnya. Alat yang kita gunakan adalah kunci L. Pertama, untuk membuka daripada baut, melepaskan dan menanggalkan baut dari popor. Jadi, kita tanggalkan ini dulu. Setelah kita lepas popor dari tabungnya, nanti kita uji dan kita rendam di dalam air untuk melihat di mana persisnya kebocoran itu terjadi. Kalau kita sudah tahu di mana persisnya kebocoran itu terjadi, itu bisa kita atasi nanti dengan cara mengganti part-partnya yang mungkin yang perlu kita bongkar, kita ganti yang baru, ataupun kita bersihkan. Jadi kita buka dulu. Buka bautnya, buat popornya. Nah. Sebelum kita bongkar, ya, kita uji dan kita rendam di dalam air untuk melihat kebocoran itu di mana. Apakah posisinya pada valve di kerekan ini, di rumah kerekannya, atau di kop pengisian di sini. Ini kan nggak nampak nih, tapi yang jelas ada kebocoran karena tekanan angin pada manometernya itu sudah berkurang dari yang kita isi sebelumnya. Itu menandakan salah satu alasan kuat kenapa senapan PCP ini kita katakan bocor. Yuk kita tes sama-sama. Halo bro, sekarang kita rendam senapan PCP-nya di dalam air. Kita lihat. Nah, ternyata kebocorannya kemungkinan terjadi pada pengisian di seal-nya. Nah, ini kita bongkar nanti. Kita ganti seal-nya. Mudah-mudahan dia normal lagi. Ini. Kalau valve-nya aman. Nah, ada masalah.
kita tuh udah temukan kebocorannya dan gelembung udaranya keluarnya dari sini. Jadi masalahnya di kop pengisian ini, di sealnya. Jadi kita buka, dekati seal o-ringnya. Cek anginnya dulu, berbahaya nih kalau anginnya. Oke, kita buka. Bersihkan yang sampai ada kotoran. Kalau perlu pakai thinner. Lebih bagus, bisa mengambil kotoran-kotoran yang sudah mengental di kedudukan seal o-ring ya. Ini juga kita bersihkan.
hasil o-ring ya, yang masih bagus. Punya banyak stok nih, ini agak besar, pas pasang kembali. Nah ini, jangan lupa setiap seal itu yang ada di senapan misalnya kita kasih 1 tetes 2 tetes minyak, biar ketika dia bergesekan itu tidak melukai daripada karet sealnya. Cari minyak dulu. Minyak serbaguna, kita kasih tetes. Pasang kembali. Ya, putar pelan. Jangan sampai sealnya luka ketika ketemu dengan drat. Sebab senapan ini senapan Monel, tabungnya agak keras. Apalagi ketemu dengan drat, posisi drat yang berlubang itu kadang-kadang bisa melukai daripada karet sealnya. Jadi harus diputar-putar, jangan dipaksakan. Udah selesai, kita tutup kembali. Karena senapan Monel ini tekanannya cukup tinggi, maka untuk baut penguncinya kita kasih 5. Ini jarang 5, kasih 5. Baut tanam tanpa kepalanya 3, biar aman. Kita kasih yang baut yang pakai head buttonnya ini pakai head button. Ini lebih kuat, dia menahan daripada kedudukan yang dikunci, nggak bergeser kemana-mana. Ini Monel rakitan kita sendiri, ini kita rakit sehingga bisa menjadi PCP Monel impian kita selama ini. Biasanya di pasaran Monel yang banyak beredar itu tabung 27, tebal 2 mili, kemudian panjangnya 60, itu udah maksimal. Ini kita sengaja buat tabungnya lebih panjang, 75, ini 75 nih. 75, kemudian ketebalannya 3. Jadi untuk safety daripada tekanan tinggi itu lebih aman, safety price-nya lebih aman. Karena senapan ini bukan kita gunakan untuk sekali 2 kali. Senapan ini kita gunakan bertahun-tahun. Jangan tergiur harga PCP yang murah, tetapi spek untuk safety-nya enggak maksimal. Jika bisa menimbulkan malapetaka buat si penggunanya, khawatir. Kita balik buat kita pasang, mudah-mudahan aman dan
Nanti kita uji lagi setelah kita isi tekanan anginnya sekitar 2000. Nanti kita tes lagi di dalam airnya, kita rendam ada kebocoran atau tidak. Kalau tidak ada, berarti pekerjaan kita sukses. Ini nggak perlu repot-repot bawa ke tukang servis. Bawa ke tukang servis, kita rugi waktu, nggak bisa selesai sehari, ganti spare part, bisa saja harganya berlipat-lipat, belum biaya servisnya. Mending kita servis sendiri. Makanya kita berbagi, sharing video. Oke, sudah terpasang, kita isi angin dulu. Nanti kita tes lagi dan kita rendam apakah masih ada gelembung udara atau tidak. Kita lihat nanti. Oke. Udah kita isi anginnya, cukup 1500 saja dulu. Kita cek dulu, baru nanti kita tambah anginnya. Oke bro, kita sekarang uji coba. Setelah kita isi angin tabungnya sekitar 1500, kita lihat, kita rendam dalam air. Nah, bisa sobat sniper lihat, alhamdulillah tidak ada kebocoran. Nah, tidak ada ya. Nah, berarti berhasil kita. Oke sobat sniper, tadi sama-sama kita sudah menguji kebocoran yang di dalam air. Nampaknya tidak teridentifikasi ada gelembung udara dari tabung, berarti senapannya sudah baik. Nanti kita tambah tekanan anginnya lebih maksimal. Sekarang kita pasang popornya kembali. Sebelum kita pasang, kita lap biar kering. Jadi biar nggak karat juga. Pasang kembali seperti biasa. Dua baut.
beres. Oke, sobat sniper, demikian tutorial video yang berdurasi 15 menit ini mungkin bisa memberikan manfaat untuk kita bersama. Tentunya yang punya satu hobi. Demikian tutorial dari ya. Kalau ada Anda punya komentar, sharing ID, tulis di kolom komen, dan tentunya juga gratis buat sobat sniper subscribe dan like, dan kita akan buat video-video berikutnya dan kita berbagi. Demikian, salam satu rasa satu jiwa, mantap.